Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Baik, bismillah ya, kita mulai awali perjalanan menuju Allah dalam konsepnya beliau seorang filosof muslim dari Persia, Khoja Nasiruddin At-Tusi. Nama asli beliau Muhammad bin Al-Hasan. At-Tusi itu tempat kelahiran beliau di Tus, Iran, kalau dulu Persia. Nanti beliau meninggalnya di Baghdad. Beliau kelahiran 1201, nanti meninggal 1274. Beliau polimet. Orang dulu banyak yang polimet ya. Polimet itu bidangnya macam-macam. Yo filosof, yo ahli astronomi, yo dokter, yo ahli matematika, dan banyak yang lain bidang, termasuk yang saya ingat ahli musik juga, dan banyak bidang yang lain. Kalau yang di matematika beliau dianggap penemunya trigonometri. Itu kajian matematika yang membuat kalian ilfil itu kan. Mesti sumpah, itu beliau yang banyak merumuskannya. Beliau hidup di era jatuhnya Islam ketika diserang oleh Mongol, Hulagukan. Jadi beliau ini, cuma beliau banyak dipandang, dituduh negatif, padahal mungkin tidak. Karena saat hancur-hancuran, termasuk banyak ulama yang dibunuh, termasuk banyak kitab-kitab yang dihancurkan oleh Mongol saat itu, beliau adalah salah satu ulama, orang pinter yang disukai oleh Hulagukan. Makanya beliau terus diambil untuk jadi penasehatnya Hulagukan. Tapi ya untung saja ketika ada situasi seperti ini, berarti tidak semua ulama habis. Jadi masih ada sisa, dan ini nanti luar biasa. Beliau di Tus di Iran, itu tempat kelahiran beliau, beliau bisa mendirikan satu observatorium namanya Marogoh, yang itu kemudian jadi benchmarknya Barat Eropa dan punya kontribusi besar di bidang astronomi. Jadi itu kebesaran keilmuan beliau. Jadi sudah tidak hanya diakui di dunia Islam, tapi juga diakui di dunia Barat. Kalau dalam aspek filsafat, beliau ini filosof yang menghidupkan lagi tradisi peripatetik. Kalau Persia itu kan biasanya tradisinya lebih iluminatif, kayak Surawardi, Ibnu Arabi. Tapi beliau ini yang peripatetik, yang lebih rasional, Aristotelian. Beliau melanjutkan dan banyak mensyarahi pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Kalau dalam bidang tasawuf, beliau ini banyak belajar dari yang nanti kita bahas minggu terakhir, Syekh Fariduddin At-Tor. Beliau juga banyak berkomunikasi dengan Jalaluddin Rumi. Dan beliau tidak ingin ketinggalan menulis sendiri kitab tentang tasawufnya. Karya-karya beliau banyak, ada lebih 150-an. Cuma karya-karya bidang tasawuf termasuk langka, karena beliau ini lebih banyak concern di bidang sains sebenarnya. Tapi karena beliau memang multi keahliannya, ya filsafat, ya sains, ya tasawuf, maka malam hari ini kita ambil dulu yang bagian tasawufnya dari salah satu kitab beliau yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini sebenarnya kitab ini dari bahasa Persia. Cuma ada terjemahan bahasa Arabnya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ya kalian cari sendiri, saya tidak tahu.
kebetulan yang saya pegang bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin banyak rujukannya ke sana nanti. Tapi ya kitabnya berhubungan dengan, kita menyebutnya suluk. Gimana sih melakukan perjalanan spiritual menuju Allah. Dan itu kan tema besar kita malam hari ini. Kitabnya tidak tebal, tipis saja. Cuma ya kalau dibahas di rentang waktu 2 jam ya memang agak kesusu-susu. Tapi ya tidak apa-apa. Saya tidak yakin teman-teman bisa menangkap semua. Nanti ya rekamannya diulang-ulang ya. Karena ini nanti ada 37 tahap. 37 ini yang berarti kalian harus mendakinya satu. Kalian dapat satu setahun syukur itu, karena puncaknya adalah fana nanti. Oke ya, Yon, kalau belum bisa dijalani ini masih jadi pengetahuan dulu, jadi referensi dulu. Pada saatnya akan muncul kerinduan ke sana, kata beliau. Baik, bismillah, biar waktunya cukup ya malam hari ini. Kita mengkaji satu kitab yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah itu di bagian awal ada kalimat begini: tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut Thariqat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna, bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman, pada akhirnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali, yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu urip ning dunyoke mau mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi. Jangan kok minumannya enak-enak, minumannya nongkrong di situ, enggak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu. Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali. Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa saya sebelum menempuh perjalanan?
Kalau kalian mau touring, itu kan harus saya perlu apa saja sih? Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah tidak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi tidak ya syarat-syarat saya? Yang kedua senjata. Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah tidak sih kita mikir, ini benar tidak sih jalan kembali, rutenya benar tidak, GPS-nya benar tidak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan langsung teriak-teriak itu kan. Saya tidak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat, itu tidak boleh. Tidak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik, kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak kita tambah jauh dari Allah, padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capek sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak kita tidak bisa ngukur kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya. Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa. Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa, buahnya apa dari perjalanan itu. Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum ya berarti selama ini kita belum serius mikir perjalanan kita. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.